Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, salam untuk kita semua. Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saat ini mungkin kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Untuk itu saya mengajak kita bersama datang kepadanya. Mari kita tanggalkan segala beban yang ada dalam hidup kita. Mari kita mengarahkan hati kita hanya kepada Dia yang mengasihi kita. Dan di dalam hati kita, mari kita katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Sama-sama kita katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Mari kita sama-sama agungkan. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita pujikan, Yesus, ku cinta Kau. Saya undang kita semua berdiri. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Kau layak Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. layak Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra,
serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Nyanyian Siarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Seperti firman Tuhan yang bersama-sama kita dengarkan, mari kita bersukacita. Pagi ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk datang ke rumahnya. Satu tujuan, hanya memuji, memuliakan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus sanggup mengubahnya. Ketika kita dalam keadaan apapun, Yesus hadir dalam hidup kita. Bersama-sama, saya mengajak kita semua pujikan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia Saudara kita semua berdiri. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
hidupku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama kesempatan indah yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita mengakui segala dosa yang telah kita lakukan. Banyak hal mungkin yang sudah kita lakukan. Kita menganggap bahwa masalah kita itu lebih besar dari kasih Tuhan. Tapi yang sebenarnya, masalah yang kita hadapi adalah kecil. Kasih Tuhan sangat besar untuk kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh rahmat dan anugerah, pagi ini Tuhan kami mengaku di hadapan-Mu yang Maha Kudus, bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu, dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah kami. Hapuskanlah dosa dan kesalahan kami. Pimpinlah kami ke dalam hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu. Dan perkembangkanlah di dalam diri kami masing-masing. Menyadarkan diri bahwa hanya tuntunan Tuhanlah yang membawa kami ke dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Inilah pengakuan dosa kami. Dan kami percaya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada pengampunan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah untuk kita semua di dalam Mazmur 32 ayat yang pertama demikian firman-Nya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan lebih besar mengasihi kita. Maka tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Dia. Berdoa hanya kepada Dia. Menyembah hanya kepada Dia. Jemaat Tuhan, sebagai petunjuk hidup baru, kita bersama-sama akan membacanya di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai dari alamat ayatnya 1, 2, 3. Mazmur. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, bersama-sama kita akan bacakan atau hafalkan ayat emas kita. Ya, kita mulai dari alamat ayatnya 1, 2, 3. Sebab hidup kamu ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Saya mengajak kita bersama merenungkan satu pujian yang akan dipujikan oleh singer. Kemudian nanti yang kedua kita bersama-sama pujian. Hanya Kristus harapanku dan terang dan kuatku, hanya Dia. In Christ alone. Kasih dan damai-Nya sangat besar, mengalahkan ketakutan dan kegetaran. Dialah penghiburku, Dialah naunganku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Saudara kita semua berdiri, kita sama-sama pujikan. In Christ alone, my heart in fire. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm rock of Jesus' love and song. What is of love, what is of peace, when Jesus Lord, when perfect peace, my comforter, my all in all. In the love of Christ I stand. Jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama jemaat di seluruh dunia, saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita bersama akan mengapresiasikan apa yang Tuhan sudah berkatkan bagi kita melalui persembahan yang sudah Tuhan limpahkan melalui usaha dan pekerjaan kita. Bukan kita menyisihkan, tetapi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi saya mengajak kita semua, kita pujikan lagu yang tadi itu. In Christ alone. Kepada penatua yang bertugas dipersilakan.
Ya, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada hambanya yang bertugas sekaligus doa syafaat. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu silakan mendukung di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah menuntun dan menyertai kami hingga pada saat ini kami boleh datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah persekutuan ini juga ya Bapa, kami datang dengan setiap doa dan permohonan kami. Kami mau berdoa bersama-sama untuk gereja-Mu di tempat ini, GKT Ampenan. Tuhan kiranya terus memberkati gereja ini di dalam pertumbuhan iman dan juga perjalanan ke depannya Bapa. Kami menyerahkan untuk visi dan juga misi gereja ini. Kami rindu ya Tuhan, kiranya setiap kami anggota jemaat di tempat ini boleh terus bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang rindu untuk memuridkan sesama kami, sehingga bersama-sama kami boleh menjadi murid Tuhan yang setia melayani Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Kiranya setiap kami yang telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil, Tuhan gerakan hati kami juga untuk boleh memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan gereja ini, setiap hal yang saat ini menjadi kebutuhan gereja, kiranya Tuhan cukupkan itu bagi kami. Kami pada saat ini ya Bapa juga datang ke hadapan hadirat-Mu bersama-sama. Kami mau berdoa menyerahkan untuk komisi misi dan juga diakonia, kiranya Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani di komisi misi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, sehingga setiap pelayanan yang ada juga kiranya dapat dikerjakan dengan baik. Kami rindu melalui pelayanan ini juga setiap anggota jemaat kiranya boleh mendapatkan perhatian, boleh merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan di gereja ini ya Bapa. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang pada saat ini terbeban untuk melayani Tuhan di bidang misi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini melayani di bidang misi. Tuhan memberkati apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang mendukung, yang menjadi sponsor di dalam bidang misi. Tuhan juga memberkati mereka di dalam setiap hal yang saat ini mereka kerjakan ya Bapa. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan untuk Nusa Tenggara Barat, kiranya Tuhan memberkati kota ini dengan setiap pergumulan yang ada. Berkati setiap pemerintah yang saat ini bekerja, yang saat ini bertugas. Tuhan memberikan kekuatan hikmat sehingga setiap tugas mereka pun boleh dikerjakan dengan baik ya Bapa. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kegiatan yang saat ini dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Tuhan memberkati Pornas yang sudah berjalan mulai dari kemarin bahkan sampai beberapa hari ke depan. Tuhan mari tuntun dan menyertai sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap tamu yang datang dari luar kota pun Tuhan kiranya memberkati. Melalui kegiatan ini juga kiranya mereka juga boleh terberkati, menikmati keindahan Pulau Lombok dengan baik ya Bapa. Kami menyerahkan setiap doa kami ini ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita bersama akan diberkati oleh pujian yang akan disampaikan oleh wakil dari kelompok Korintus.
and deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where faith may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name.
Puji Tuhan, anak-anak kita sudah memberikan talentanya. Tetap semangat, terus berjuang, terus belajar. Tuhan pasti memberkati. Pujian menjadi berkat bagi kita semua. Yang kita nanti-nanti, waktunya akan tiba. Kita akan diperlengkapi oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saya mengajak kita bersama mempersiapkan hati kita. Kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada tara. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Saudara kita semua berdiri. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan tiada
memberkati pemberitaan firman Tuhan. Hambamu yang penuh keterbatasan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur karena pagi hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Senang sekali bisa melayani Tuhan. Senang sekali kita bisa kedatangan tamu peserta Fornas ya dari Maluku Ambon. Kita senang sekali. Ada satu juga yang membuat saya senang adalah salah satu lagu favorit saya hari ini dinyanyikan oleh anak-anak remaja tadi itu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan syair-syair lagu itu sungguh punya makna yang sangat dalam sekali. Saya bisa duduk mendengarkan lagu itu sambil ngetik-ngetik apapun, bisa berjam-jam, puter ulang terus lagu itu. Karena lagu itu menceritakan bagaimana Tuhan memanggil, bagaimana Tuhan membawa kita untuk lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Oleh karena itu, hari ini tema khotbah iman mengusir ketakutan. Iman kepada Allah yang Maha Kuasa itu mengusir ketakutan. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29. Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Kita akan membaca bergantian. Saya ayat 23, Bapak Ibu sidang jemaat ayat 24, dan kita baca sampai ayat 29. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bapak Ibu, apa sih arti ketakutan? Ketakutan itu artinya pikiran atau perasaan yang memikirkan sebuah bencana atau malapetaka yang menurutnya itu akan terjadi. Itulah ketakutan. Memang kalau kita membicarakan soal ketakutan, ada beberapa macam ketakutan. Yang pertama adalah ketakutan yang salah. Ketakutan yang salah adalah perasaan yang tidak pernah akan terjadi sebenarnya, tetapi itu bisa timbul di dalam hati kita. Misalnya saja, kalau kita tidur takut tidak bangun, atau takut langsung mati begitu. Itu sebenarnya adalah ketakutan yang salah. Akhirnya kita tidak mau tidur atau tidak tidur gitu ya. Atau tidak bisa tidur. Yang kedua adalah rasa takut yang normal. Rasa takut yang normal itu karena ada satu prediksi akan terjadi sesuatu jika engkau melakukan ini. Misalnya Bapak Ibu naik genteng atau rumah, pasti ada rasa takut. Nah itu normal. Karena ada mungkin kita kepleset, sesuatu yang tidak kita prediksi bisa membuat kita jatuh. Itu ketakutan yang normal. Lalu ada ketakutan yang ketiga adalah ketakutan karena yang benar. Memang seharusnya kita takut.
Misalnya saja ketika kita naik mobil dengan kecepatan 200 km per jam, kita merasa takut, itu adalah ketakutan yang benar. Jangan ngebut. Itu adalah ketakutan yang benar. Bapak Ibu, bahaya dari ketakutan ini akan mempunyai dampak di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang takut dan sering takut akan menghilangkan kuasa untuk menikmati hidup. Tidak punya rumah takut, punya rumah pun takut. Punya rumah di sini takut, di sana takut. Punya rumah mungkin dulu di perempuan, wah di sana tempatnya banjir, ternyata yang banjir di sini, ya kan? Ya Pak Eko ya, betul ya. Ternyata di mana-mana juga bisa takut. Karena ketakutan itu tidak bisa kita atasi, kita kehilangan kuasa untuk menikmati. Setidaknya sekarang kalau di sana hujan itu, di sini juga harus siap-siap ya. Tapi saya pun belajar nikmati banjir ya banjir kan gitu. Ketakutan itu punya dampak. Kadang-kadang kalau kita biarkan, menambah masalah itu lebih besar dan lebih berkuasa. Ketakutan itu sendiri menguasai kita. Ketakutan itu membuat kita kadang-kadang bisa memberontak. Nanti saya akan jelaskan ini ya. Ada beberapa contoh ilustrasi. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini, Ibrani 11 ini boleh saya katakan dengan satu gambaran, Ibrani 11 ini seperti museum iman. Museum iman. Karena di situ ditulis pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pengalaman iman yang luar biasa itu bukan disebabkan karena orangnya yang luar biasa, tetapi Allah yang luar biasa. Itu museum iman. Deretan tokoh-tokoh iman perjanjian lama ada di situ semuanya. Kita bisa melihat catatan di situ ada seorang yang masih muda, Habil. Ada seorang yang sepanjang Alkitab ditulis dia adalah orang yang beriman, bapak orang beriman Abraham. Di situ ada seorang yang namanya Musa yang menerima Taurat Tuhan. Di situ ada pengalaman iman seorang PSK namanya Rahab. Di situ ada seorang yang punya pengalaman iman dari budak menjadi perdana menteri atau penguasa di Mesir yang namanya Yusuf. Catatan-catatan itu luar biasa. Pengalaman-pengalaman iman itu dicatat dalam museum iman yang ada di dalam Ibrani pasal 11 ini. Pengalaman iman itu ditulis dengan satu kerinduan manusia itu memahami. Iman itu belum melihat apa yang Tuhan lakukan. Iman itu belum melihat bagaimana Tuhan melakukan. Tetapi orang-orang itu percaya luar biasa. Itulah museum iman di dalam Ibrani 11 ini. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang namanya Musa. Musa. Catatan Ibrani 11 tadi ayat 23 sampai 29. Hari-hari ini ketakutan itu kalau kita mau jujur melanda hidup kita. Ayo jujur apa enggak? Ada ketakutan apa enggak? Pasti ada. Kesehatan, ekonomi. Siapa yang menyangka beberapa hari ini terjadi perang antara Kamboja dengan siapa? Kamboja dengan apa? Thailand. Yang mau pergi ke Pattaya ditunda dulu ya. Mau pergi ke Pattaya, tiket gratis ini. Nah, yang suka ke Thailand jangan dulu. Ko Hanafi katanya mau ke Thailand ini. Musim panas ini ya. Tiba-tiba terjadi perang. Kamboja lawan Thailand. Itu sengketa lama yang diam-diam dipendam perbatasannya terjadi perang. Dan kita lihat, penduduknya itu mengungsi semua. Bahkan saya dengar itu di Bali banyak orang-orang Thailand justru pergi ke Bali semua. Yang punya uang ya untuk sementara menunggu situasi. Indonesia bagaimana? Indonesia banyak perbatasan. Perbatasannya itu banyak, Papua Nugini, Filipina. Dan itu semuanya bisa dipicu menjadi sebuah perang. Ternyata kalau kita selidiki, perang itu tidak terjadi di Israel saja melawan Timur Tengah sana. Tidak hanya perang antara Pakistan melawan India, tidak hanya di sana, atau perang saudara di Myanmar, tidak hanya di sana, tetapi lebih dekat kita. Kalau kita mau jujur,
kita mau lari kemana? Banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi. Ekonomi pasti akan berdampak dengan tiba-tiba kok, ini kan negara ASEAN yang terkatanya ASEAN itu terkenal dengan cinta damainya, ada perjanjian ini, kerjasama ini. Malah Kamboja tambah Thailand ini kok tiba-tiba perang. Apalagi katanya di Indonesia ini banyak produk-produk barang-barang dari Thailand, ya kan? Banyak investasi ke sana. Wah, kita tidak tahu. Dampaknya itu pasti ada. Ketakutan itu muncul. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengusir ketakutan. Belajar dari Musa. Yang pertama, Musa memiliki iman yang dewasa. Ayat 24 sampai 25. Bapak Ibu, Musa hidup 120 tahun. 40 tahun menjadi pangeran di Mesir. 40 tahun bekerja di padang gurun Midian. 40 tahun di padang gurun menerima firman di padang gurun 40. Jadi umurnya 120 tahun. Teks yang baru kita baca ini, ini menceritakan ketika Musa itu sudah dewasa. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran 2, ketika Musa mulai dewasa, boleh dikatakan Musa ketika mulai dewasa itu umur berapa? Berarti umur 40 tahun. Ketika Musa mulai dewasa, ternyata ada satu kebenaran, imannya itu juga tambah dewasa. Ketika Musa dewasa, Musa itu menyadari kalau dia itu tempatnya itu bukan di sini, di Mesir sini. Dia itu orang Ibrani. Suatu ketika Musa melihat ada pertengkaran antara orang Ibrani dan orang Mesir. Lalu kalau dalam cerita Keluaran 2 itu, Musa itu membela orang Ibrani. Musa mulai dewasa bahwa tempatnya itu bukan di sini. Dia mulai tahu siapa dirinya. Dia tidak boleh menyembah Firaun. Dia tidak boleh menyembah dewa-dewa Mesir. Karena dia adalah orang Ibrani. Dia menyadari itu. Dia dikatakan imannya mulai dewasa. Ketika imannya mulai dewasa inilah ditandai dengan apa? Dia mampu menentukan pilihannya. Coba diklikkan. Dia mampu menentukan pilihannya. Aku bukan untuk Mesir, aku bukan untuk Firaun. Ketika imannya mulai dewasa, dia mulai mampu membedakan kenikmatan sementara menjadi pangeran di Mesir. Itu tidak ada gunanya. Itu akan membawa kepada dosa-dosa. Inilah tanda iman yang dewasa. Di saat seperti itulah akhirnya apa yang dilakukan oleh Musa? Musa meninggalkan atau menolak yang namanya kalau hari ini itu privilege, status privilege. Sebagai pangeran, aku tinggalkan semuanya itu. Karena apa yang aku miliki sekarang itu membawa ke dalam dosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia dikatakan memilih menderita bersama kaumnya daripada menikmati kemewahan atau melihat penderitaan kaumnya. Iman yang dewasa melepaskan diri dari ketakutan-ketakutan yang dialami oleh Musa. Ada sebuah catatan, hidup tanpa iman berdampak pada ketakutan. Di survei, ada orang yang gagal sekolah, itu punya ketakutan 44%. Ada orang yang kesepian, punya ketakutan 33%. Ada orang yang tidak memiliki pacar, yang masih jomblo ini juga memiliki ketakutan
30%. Ada orang yang menghadapi penolakan-penolakan, itu punya ketakutan 28%. Lalu ada seorang yang ngomong gitu. Ada orang juga mengalami ketakutan hampir 99%. Ketakutan apa itu? Yaitu ketakutan akan kematian. Kalau hidupnya tanpa iman, ketakutan-ketakutan yang seperti ini itu akan membawa kepada hal-hal yang buruk. Kalau hidupnya tidak memiliki iman yang dewasa, orang-orang yang seperti ini itu akan lari ke apa? Lari ke obat-obatan, lari ke seks bebas, lari ke kebut-kebutan dan sebagainya. Makanya hati-hati ketika kita masih punya anak-anak yang mereka mungkin mengalami kegagalan sekolah. Mereka itu secara tidak langsung itu takut menyenangkan Tuhan, takut menyenangkan orang tua. Maka kita sebagai orang tua jangan hanya ngomong, kamu bodoh, kamu goblok, kamu beda dengan temanmu itu, gini-gini. Akhirnya anak itu mengalami ketakutan. Ketakutan itu kalau anak kita imannya tidak kuat, jangan heran kalau anak kita, aku main game saja. Aku minum ini, minum itu, pergaulan. Hati-hati. Ketakutan-ketakutan ini bisa diatasi kalau kita ini memiliki iman yang dewasa. Musa mampu menghadapi ketakutan-ketakutan hidupnya dengan memiliki iman yang dewasa. Yaitu, aku harus memilih yang ini. Aku bukan di situ. Aku harus memilih yang ini. Itu hanya kenikmatan sementara. Kutinggalkan semuanya. Aku tahu siapa diriku. Itulah, maka sangat tepat kalau Musa masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicatat dalam museum iman dalam kitab Ibrani 11 ini. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Kadang hidup kita ini kadang-kadang privilege itu kita tinggi-tinggi. Kita menjadi orang yang luar dan dalam beda. Kita menjadi orang yang munafik, tidak jelas, tidak berani ngomong kebenaran, tidak berani hidup dalam kebenaran. Kita nggak jelas, abu-abu, tidak berani memilih. Ini loh yang benar, ini loh yang salah, tidak berani. Kita di tengah-tengah. Hati-hati, ketika kita di tengah-tengah itu sebenarnya orang yang tidak punya pendirian. Musa tidak seperti itu. Imannya itu dewasa. Ini memang jelek, aku tinggalkan. Inilah yang benar. Hari ini kita dituntut memiliki iman yang dewasa. Kalau tidak, rumah tangga kita bisa hancur, pekerjaan kita bisa hancur, pelayanan kita bisa hancur. Karena kita dihuni oleh orang-orang yang tidak jelas imannya. Apalagi sudah lama jadi orang Kristen, kok masih imannya kanak-kanak gitu ya. Musa umur 40 tahun, dia memiliki iman yang dewasa. Memang adakah perkataan kedewasaan itu tidak dilihat dari usia? Betul, setuju. Tetapi dewasa itu adalah panggilan kita. Seharusnya semakin lama kita ikut Tuhan Yesus, harusnya kelasnya itu terus naik. Supaya gereja ini diisi oleh kelas-kelas yang baru. Kalau yang ini aja tidak naik-naik, bagaimana kelas-kelas yang baru, murid-murid yang baru akan datang? Kalau kita kelasnya ini naik, kelas baru dibuka, jiwa baru akan datang. Yang kedua, iman mengusir ketakutan. Iman Musa melihat Kristus sebagai yang terbesar dari apapun juga. Ada kata-kata bijak itu berbunyi demikian, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan membuat kita tidak takut segalanya. Sebaliknya, tidak takut Tuhan
membuat kita takut pada segala sesuatu. Setuju apa setuju? Ibu-ibu yang dari Ambon setuju? Nah. Saudara-saudara, hidup di Mesir, katanya makannya itu sendoknya itu dari emas, perak. Kalau kita lihat catatan. Kalau hidup sebagai budak Ibrani, makannya mungkin pakai tangan. Karena orang Ibrani waktu itu sebagai budak, betul apa tidak ya? Hidup di Mesir penuh dengan kehormatan. Catatan kehidupan Musa ketika di Mesir, dia keluar aja enggak boleh pakai celana kolor. Dia harus pakai pakaian-pakaian kebesaran. Sudah diatur seperti protokoler gitu. Karena apa? Dia anak angkatnya putri Firaun. Bahkan ada yang menyebut dia pangeran muda. Hidupnya menikmati semuanya. Tetapi hidup Musa adalah hidup yang penuh ketakutan. Ketakutannya itu apa? Ketakutannya bukan teror dari Firaun, bukan teror dari orang-orang Ibrani. Takutnya itu ada di dalam dirinya. Dalam dirinya itu berbunyi, hatinya ngomong, kamu itu bukan orang Mesir. Kamu itu orang Ibrani. Makanya ketika terjadi pertengkaran antara orang Ibrani dan orang Mesir, kalau kita mau jujur, hatinya Musa itu lebih berat membela orang Ibrani itu tadi. Kalau kita lihat ya dalam Keluaran itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Musa mengambil tindakan di sana. Tindakan itu dianggap salah. Oh, Firaun dengar ini. Musa yang membelani orang Ibrani ini, membunuh orang Ibrani. Dikatakan di dalam Keluaran 2 ayat 15, ketika Firaun mendengarnya, Firaun itu berusaha untuk membunuh Musa. Keluaran 2 ayat 15, bayangkan. Yang dulunya dia orang kesayangan, sekarang jadi buronan. Itulah yang dialami oleh Musa. Yang dulunya dia dipuja-puja, sekarang Musa itu dikejar-kejar, akan ditangkap, bahkan akan dibunuh. Tetapi iman Musa adalah iman yang melihat Kristus itu lebih besar dari segalanya. Karena dia melihat Yesus itu lebih besar dari segalanya, itulah yang membuat Musa berani meninggalkan Mesir dan berani berjalan bersama Allah. Karena dia melihat Yesus lebih dari segalanya, ia menyadari kenikmatan sementara hanya membawa hidup yang meneruskan ketakutan-ketakutan. Iman yang melihat Yesus membuat Musa yakin bahwa kuasa Allah lebih jauh, lebih berkuasa daripada kuasa Firaun. Oleh karena itu dia tidak takut. Aku dikejar-kejar Firaun, aku tidak takut. Tuhan tolong. Iman yang melihat Yesus itu membuat Musa yakin mengikut Yesus melebihi semua apa? Harta di Mesir. Amin. Melihat Yesus itu yang utama, membuat kita berkata, aku tetap bersyukur. Mungkin jabatanku, pangkatnya masih seperti ini, aku bersyukur. Mungkin rumahku masih seperti ini, aku bersyukur. Yang penting itu aku sudah melihat Yesus mengatasi ketakutan-ketakutan. Kalau kita tidak melihat Yesus, kita melihat orang lain, kita akan jadi ketakutan. Aku kok tidak bisa seperti itu ya? Aku tidak bisa sukses seperti itu ya? Aku kok masih seperti ini ya? Hidup kita ini penuh ketakutan. Kadang-kadang tanpa sadar Bapak Ibu, hidup kita ini didikte oleh media-media sosial. Betul ya? Ya kalau diktenya bagus sih puji Tuhan. Kamu nulisnya itu kurang bagus, ini ada cara yang bagus. Saya belajar, boleh. Tetapi kalau, Pak Danu mobilnya bukan Wuling lagi, Pajero Sport. Waduh. Kita didikte oleh Pak Danu. Wah, aku tidak boleh hanya Kalia ini ya, atau hanya Grand Max ini. Aku harus tingkatkan ini. Kadang-kadang hidup kita ini didikte oleh media-media sosial itu, oleh pergaulan-pergaulan gitu. Kadang saya sendiri karena senang sepedaan itu ya, kalau kita lihat sepeda itu harganya sepeda itu. 20 juta, inilah podo karo beli sepeda motor ini, masa sepeda segitu.
Kita hanya bisa melihat dan belajar. Akhirnya yang menghibur saya gitu, wis tuwek, sepeda motoran gak usah, naik sepeda gak usah canggih-canggih, nanti buanter ngebut, nanti jelungup kon ya, itu didikte diri sendiri ya. Naik sepeda yang biasa aja, kecepatannya gak usah 15, 17 speed lah. Ya. Kalau sampai 50 speed seperti Pendeta Kardono yang dari Mimbo sampai Bima itu ya. Tanya saya, kamu kalau sepedaan kecepatanmu berapa? Ya 15, 17, dia ketawa. Awakmu biro? 50. Wah, makanya bisa sampai Bima ya. Enggak, kita aja. Iman yang melihat Yesus itu membuat Musa segalanya, privilege, harta, jabatan. Yesus melebihi itu semuanya. Kita membaca Gemar ketika Lot dipanggil, Lot pergilah dari Sodom, pergilah dari Sodom. Kalau kita lihat catatan Alkitab, yang setia membaca Alkitab mulai kitab Kejadian ini ya, Lot itu larinya gak buanter ini, lalu ditolong oleh malaikat Tuhan. Cepetan ini. Mungkin pikirannya Lot, mosok sih Tuhan menghancurkan Sodom, itu pikiran pertama bagus. Tapi pikiran yang kedua dari Lot adalah, di sana masih banyak aset kurek di Sodom, ya kan? Masa aku harus meninggalkan Sodom? Saya tidak menakut-nakuti kalau kita ada bencana besar. Lari, segera lari Pak Albert, lari Pak Albert. Waduh, eman itu ya. Nyawa atau toko bing itu yang ada. Larilah. Tuhan akan menghancurkan begitu. Segera kalau itu memang perintah Tuhan. Segera. Karena apa? Yesus lebih dari segalanya. Ada kata-kata begini. Musa hidup 1500 tahun sebelum Yesus datang. Tetapi Musa sudah bisa melihat Yesus. Kita hidup, karena kalau Natalan itu ya 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di kandang domba, kok dari dulu kok 2000 tahun yang lalu aja. Kan gitu ya dramanya itu ya. Anggap saja 2000 tahun yang lalu. Kita sudah melihat Yesus itu, cerita Yesus itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani memiliki iman seperti Musa? 1500 tahun sebelum Yesus datang, dia melihat Yesus itu lebih besar dari semua harta kekayaan jabatan di Mesir. Dia tinggalkan itu semuanya. Dia pergi lari. Karena memang mau dikejar-kejar. Dia pergi untuk membawa orang Israel menuju tanah perjanjian. Kita yang sudah melihat Yesus, apakah hari ini kita juga berani berkata bahwa Yesus itu lebih dari segalanya, yang terbesar lebih dari segalanya? Jangan sampai hanya masalah cinta, cintrong, hanya masalah kekasih, kita tergoda, lalu kita meninggalkan Tuhan. Ketakutan-ketakutan itu banyak terjadi dalam dunia anak-anak muda hari ini. Kita perlu berdoa untuk anak-anak muda, generasi penerus gereja kita, supaya mereka tetap menjadikan Yesus segalanya. Apakah ketika hari ini kita tinggal di sebuah perumahan yang mayoritas non, lalu kita mengalami ketakutan-ketakutan, apakah kita mengalami seperti ini? Ingat belajar dari Musa. Musa memiliki iman yang melihat Yesus lebih dari harta kekayaan apapun yang ada di Mesir. Lukas 9 ayat 23, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Musa, saya katakan, sudah mau memikul salib Yesus. Hari ini, di tengah-tengah ketakutan, pergumulan, kita harus siap juga memikul Yesus, salib Yesus. Karena mengikut Yesus lebih dari segalanya. Pahala yang akan kita terima di surga melebihi apapun juga.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, tolonglah kami untuk kami mampu mengusir ketakutan yang ada di dalam diri kami. Engkau tahu isi hati kami pagi hari ini. Kiranya Allah yang El Shaddai itu, Allah yang Maha Kuasa itu, hadir menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan akhiri semua rangkaian ibadah kita. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sangat sumber berkah. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi bangkit dari ketakutan. Kasih Allah Tritunggal kita alami kuasanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
silakan duduk kembali, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.